Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk belajar, walaupun sekolahnya mungkin kalau SMP nih siang mulu gitu ya kan. Padahal kalau siang nih enaknya ya tidur, enaknya ya mungkin ngelakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya gitu ya kan. Tapi di sini kok ternyata kalian malah harus sekolah, malah harus belajar. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan semangatin dirinya, karena yang bisa nyemangatin diri kalian ya sebenarnya kalian sendiri gitu. Mungkin kalau dari eksternal atau dari luar diri kalian ya itu hanya penunjangnya lagi. Oke, kita kembali lagi. Untuk kali ini kita bakalan belajar lagi nih. Kita kembali lagi bertemu dengan mata pelajaran PKN ya kan, Pendidikan Pancasila dan juga Kewarganegaraan. Nah, untuk pertemuan pada hari ini silahkan disiapkan dirinya, disiapkan semangatnya, disiapkan buku-bukunya. Mungkin kalau ada buku paket yang atau PDF yang bentuknya PDF file juga cari-cari itu ada. Nah, terus juga disiapkan buku tulisnya, karena di sini Ibu mau jelaskan materi sedikit aja. Yang penting paham gitu ya, dikit-dikit lah nggak apa-apa. Nah, untuk pertemuan di minggu lalu terakhir kita udah sampai ngebahas di bentuk dan juga kedaulatan negara. Nah, kita ini udah masuk ke bab 3 nih, materi yang terakhir. Kemarin kita sudah ngebahas ini ya kan. Jadi ya ini ada beberapa tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya kan. Kalau kemarin kita sudah bisa menjelaskan teori kedaulatan ya, kemarin kita sudah juga ngebahas masalah apa sih kedaulatan itu. Kedaulatan itu bentuknya seperti apa, terus tuh apa-apa saja sih ciri-cirinya. Nah, itu semua sudah kita bahas. Nah, terus untuk pertemuan kali ini kita masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu bisa menyebutkan bentuk negara Indonesia. Nah, apa sih bentuk negara Indonesia yang dipakai saat ini? Nah, itu yang akan kalian pelajari untuk pertemuan pada hari ini. Nah, ini kita sedikit lagi mengulang ya kan. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu kedaulatan. Jadi kalau kedaulatan yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu supranus, yang artinya adalah tertinggi. Jadi kedaulatan itu merupakan sebuah kekuasaan ya kan, merupakan sebuah kekuasaan yang paling tertinggi dalam suatu negara. Jadi oke, pelan-pelan dulu ya, kayaknya terlalu cepat menjelasinnya. Nah, jadi negara yang sudah merdeka, negara yang sudah terbebas dari penjajah seperti negara kita ya kan, negara Indonesia. Nah, setelah merdeka kita mempunyai hak ya kan. Negara ini mempunyai hak untuk bisa mengelola sendiri wilayahnya. Jadi kayak bisa berdaulat, bisa memimpin negara kita. Nah, itulah sebuah kekuasaan. Jadi, suatu negara yang sudah merdeka tanpa ada paksaan dari negara lain, nah itu punya kewenangan, punya sebuah kekuasaan untuk bisa mengatur semua atau seluruh wilayah yang ada di negara kita. Jadi makanya negara kita di sini punya aturan, punya hukum, punya batasan-batasan ya. Itu semua adalah kekuasaan dari negara itu sendiri. Bisa berkuasa, bisa mengatur rakyatnya, itu sudah memang otomatis. Nah, di sini kita bakalan ngebahas tentang kedaulatan Indonesia, atau ya lebih tepatnya negara Indonesia aja. Nah, kemarin udah kita bahas bahwa kedaulatan itu ya punya beberapa sifat, yaitu masih ingat ya, ada asli, permanen, tidak terbatas, dan juga tidak dapat dibagi-bagi. Nah, mungkin kita ambil poinnya aja ya. Jadi kalau sifat dari kedaulatan yang asli itu ya maksudnya adalah kekuasaan itu ya udah memang bawaan dari negara kita. Nah, asli di sini berarti negara itu ya punya kekuasaan, dan kekuasaan itu didapatkan memang udah otomatis bawaan negara yang sudah merdeka, bukan karena diberikan dari negara lain. Nah, jadi ya memang benar-benar asli dari dalam negara kita sendiri. Terus kalau permanen, berarti kalau permanen walaupun
negara Indonesia sudah termasuk negara yang lama, cukup lama sudah kita merdeka, lalu juga sudah beberapa kali berganti periode kepresidenan, ya kan. Nah, mulai dari awal sampai saat ini udah berapa kali ganti, ya itu udah mulai banyak. Nah, pergantian dari orang yang memegang kekuasaan di negara kita itu ya memang kalau orangnya bakalan berganti-ganti, tetapi kekuasaan atau kedaulatan negara untuk bisa mengatur negaranya sendiri itu nggak akan pernah hilang gitu. Jadi walaupun orang-orang yang berkuasa di dalam negara ini kok udah berganti-ganti, tetapi negara punya kedaulatan masih untuk bisa mengelola negaranya gitu. Nah, terus di sini ada sifat kedaulatan tidak terbatas. Maksudnya gimana? Jadi kekuasaan itu ya nggak dibatasi oleh siapapun. Negara lain tidak boleh membatasi kekuasaan dari negara kita, kayak gitu. Pokoknya siapapun itu tidak boleh ada yang membatasi. Makanya disebut tidak terbatas. Jadi ya seenaknya negara untuk berkuasa. Cuman ya tidak perlu tidak boleh juga berkuasa yang terus menerus gitu, maksudnya yang tanpa batasnya itu juga nggak bisa, perlu ada ya dilihat juga ini memang sesuai nggak dengan yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai malah pemerintahan yang harusnya berkuasa di negara kita kok malah sewenang-wenang, malah jadi otoriter gitu ya, nggak pas gitu. Terus ini tidak dapat dibagi-bagi atau tunggal. Jadi maksudnya apa? Kekuasaan itu ya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi ya dimiliki oleh negara kita. Nah, kekuasaan ini nggak mungkin diserahkan sama negara lain terus diambil alih sama negara lain gitu, ya nggak mungkin. Jadi kekuasaan itu udah memang tunggal, kita yang sendiri yang punya, dan tinggal kita sendiri aja lagi yang membagi kekuasaan itu ke badan-badan yang sudah ada atau lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Jadi para lembaga negara itu ya udah dibagi kekuasaannya mereka masing-masing sesuai tugas dan kewenangannya mereka masing-masing gitu. Nah, di sini ada jenis kedaulatan, ada ke dalam lalu keluar. Jadi kalau kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan tertinggi ada di dalam negara untuk bisa mengatur fungsinya, ya kan, boleh membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Nah, itu jadi ya kekuasaan tertinggi itu semuanya ada di tangan rakyat, ada di tangan negara gitu. Lalu ada kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar berarti negara kita diberikan hak, diberikan sebuah kewajiban memang harus bekerja sama dengan negara lain. Supaya apa? Ya supaya saling membantu agar perdamaian di dunia ini juga tetap masih stabil. Itu udah kewajiban dan itu juga memang tujuan dari negara kita, ya kan? Nah, yang ini kita udah masuk ke teori, minggu lalu sudah kita bahas beberapa dan kalian juga udah cari, ya kan? Yang kemarin yang ditugaskan Ibu teori kedaulatan rakyat itu dicari. Lalu pengertian dari teori itu apa? Lalu pilih salah satu teori di antara yang lainnya nih, yang 4 ini. Nah, itu tugasnya jangan lupa dikerjain. Bagi yang belum dikerjain ya, ditunggu karena sebentar lagi juga kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Otomatis tugas-tugas harus udah dikumpulin. Jangan numpuk-numpuk gitu ya. Nah, terus di sini kita bakalan masuk ke materi bentuk negara. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita bahas ini, bentuk negara. Kira-kira Indonesia ini lebih cocok atau lebih condong memakai bentuk negara yang seperti apa sih? Nah, itu yang bakalan kita cari tahu. Nah, di sini ada dua bentuk negara. Ada dua bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Dan yang kedua adalah negara serikat atau federal. Nah, kira-kira dari dua bentuk negara itu manakah sih yang lebih cocok dipakai di Indonesia? Mari kita lihat. Nah, di sini yang pertama ada negara kesatuan. Berdasarkan hal tersebut, itu artinya negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal sendiri, berarti ya negara yang bentuknya adalah tunggal, berarti kekuasaan untuk bisa mengatur seluruh daerahnya
yaitu ada di tangan pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik dari dalam negeri maupun juga ke luar negeri. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama dari negara kesatuan adalah adanya sebuah supremasi parlemen pusat. Nah, dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Wah, bahasanya agak berat ya ini belakang. Ya nggak apa-apa, nanti dijelasin pakai bahasa ibu ya. Nah, di sini berarti maksudnya adalah negara kesatuan itu negara yang tunggal. Tunggal berarti satu. Nah, ya negara kita satu, yaitu Indonesia. Nah, walaupun mungkin keadaan pulau ya kan nih, coba dilihat di sampingnya di gambarnya. Nah, ini udah familiar banget ya sama kita. Ya walaupun memang negara kita yang keadaannya ini berkepulauan, yang berjarak, ya kan, berjaraknya itu dibelah oleh lautan gitu kan, dibelah lautan dan juga pulau-pulau gitu. Nah, walaupun keadaan negara kita yang terpisah-pisah seperti ini, namun kita punya yang namanya nilai persatuan, ya kan, nilai satu. Kita walaupun berbeda-beda pulau tapi tetap sama-sama negara Indonesia. Nah, ini berarti negara kesatuan bisa dibilang ciri khas dari negara kita karena kita bersusun tunggal negaranya, satu, ya kan. Nah, lalu kalau berdasarkan pemerintahan yang ada di Indonesia, kita memakai memang pemerintahan pusat dan daerah. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa pemerintah pusat ini memegang sebuah kekuasaan yang paling tertinggi sepenuhnya. Ya kan, ya memang negara kita juga seperti itu. Kita sebenarnya adalah pusatnya ya di pemerintahan pusat, yaitu ada di ibu kota. Nah, dalam pelaksanaannya itu perlu banget dibantu oleh pemerintahan daerah. Supaya apa? Ya, supaya apa? Ada yang tahu nggak? Coba kira-kira di skip aja dulu gitu videonya. Kenapa ya kok Indonesia ini harus ada dua kepemerintahan, ya kan? Ada yang di pemerintah pusat, ada yang di pemerintah daerah. Nah, kira-kira kenapa dan apa kira-kira perbedaannya gitu? Lalu apa benefit atau keuntungan untuk negara kita kalau memakai dua hal pemerintahan tersebut? Nah, coba di skip dulu deh, nanti Ibu jelasin lagi. Nah, kalau sudah di skip, sekarang berarti kita coba memikirkan dulu. Memang negara kita ini punya ibu kota, ada pemerintahan pusat, ya kan? Tapi adanya pemerintahan daerah itu adalah gunanya untuk ngebantu pemerintahan yang ada di pusat. Anggap dulu ya kan, sebelum ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, ya kan? Dulu kan ada di Pulau Jawa nih, sedangkan Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lainnya, Sulawesi lah, Kalimantan lah, nah yang di ujung lah Papua, nah itu kan terlalu jauh ya kan. Nah, adanya pemerintahan daerah itu tugasnya adalah membantu dari pemerintahan yang ada di pusat, ya kan. Sehingga dalam dalam mengelola daerahnya sendiri itu jadi jauh lebih cepat tertangani dibandingkan kalau pemerintahan pusat yang harus ikut andil sendiri di daerah itu. Padahal pemerintah pusat ya nggak 100% tahu keadaan daerah kita gitu. Nah, otomatis makanya dibutuhkannya pemerintahan daerah supaya apa ya? Supaya mempermudah dalam segala hal, dalam misalnya mau ngebikin apapun itu, misalnya fasilitas-fasilitas negara, apa yang dibutuhkan di daerah tersebut, ya jadi jauh lebih cepat dengan adanya pemerintahan daerah. Makanya Indonesia ya bisa dibilang memakai sistem itu. Nah, sistem apakah yang menggambarkan hal itu? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk nih. Jadi bentuk negara kesatuan itu punya dua macam sistem. Tadi ada yang desentralisasi dan ada sistem yang namanya sentralisasi. Kira-kira apa dua perbedaan tersebut? Apa bedanya gitu ya kan? Nah, perbedaannya di sini kalau desentralisasi
tadi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya gitu, bahwa adanya pembagian pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Supaya apa? Supaya lebih mempermudah dalam mengelola daerah-daerah yang terutama bagi daerah-daerah yang 3T, yang terpencil, terdalam. Nah, itu dibutuhkan yang namanya pemerintah daerah supaya dia cepat untuk ditangani gitu. Nah, juga sehingga rakyat yang ada di daerah itu aspirasinya jauh lebih cepat untuk disampaikan sampai pemerintah pusat. Nah, itu karena ada bantuannya dari pemerintah daerah. Nah, itu gambaran yang seperti itu disebut sistem desentralisasi. Nah, kalau sistem sentralisasi itu berarti maksudnya adalah semua yang diatur dan juga diurus itu pemerintahan pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan juga peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Nah, kalau sistem yang sentralisasi ini berarti ya nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh negara kita, ya nggak sih? Jadi sangatlah berbeda. Jadi kalau negara kita jauh lebih condong pada sistem desentralisasi, yaitu pembagian kekuasaan mulai dari pusat hingga ke daerah. Nah, kalau ini berarti kalau sentralisasi berarti lebih menyentral, berarti lebih fokus ke satu pemerintahan saja, yaitu pemerintahan pusat. Sedangkan pemerintahan yang lainnya itu ya nggak terlalu dinomorsatukan gitu, nggak terlalu dianggap. Nah, itu udah berarti yang sesuai adalah sistem desentralisasi. Nah, yang terakhir ada dua, kan tadi yang di awal saya ada bilang ya, bahwa kita di dunia ini ada dua bentuk negara, ada kesatuan dan ada serikat atau federal. Nah, kalau serikat itu dipakai di beberapa negara di luar sana, bukan di Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu lebih cocok memang negara kesatuan. Nah, kalau negara serikat ini cocoknya lebih kepada negara-negara yang wilayahnya itu biasanya kecil, pulaunya kecil, lingkupnya nggak luas gitu. Nah, ya tapi nggak apa-apa, kita pelajari aja apa sih bentuk negara serikat itu. Nah, jadi di sini bentuk negara serikat itu adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan pusat yang memiliki kedaulatan. Nah, ada gambaran ya sedikit. Tiap negara bagian ya itu mempunyai undang-undang dasarnya sendiri, lalu juga punya kepala negaranya sendiri dan juga punya badan perwakilannya sendiri atau punya lembaga-lembaga negaranya sendiri. Nah, gambarannya dari penjelasan ini coba dilihat gambar di sebelah kiri kalian. Di sini ini sudah menggambarkan banget negara serikat. Negara serikat itu gambarannya ada satu pulau gitu, ada satu pulau besar. Nah, terus di dalam pulau besar itu punya pulau-pulau kecil lagi, ada sub-subnya gitu. Nah, sub-sub tadi itu dia memiliki atau masing-masing punya mendirikan negara sendiri-sendiri. Jadi ada naungan pemerintahan pusat yang terbesar, tapi ada juga pemerintahan lagi sendiri, tapi bukan pemerintah daerah kayak Indonesia gitu, bukan, tapi mereka ngebentuk negara di dalam negara gitu, ngebentuk negara di dalam negara. Jadi ada pemerintahan pusat satu pulau terbesar itu dan ada lagi pemerintahan yang di kecil-kecilnya tadi, di sub-subnya tadi. Nah gitu, dan masing-masing negara mereka yang sub-subnya tadi itu ya punya undang-undangnya sendiri, punya kepala negaranya sendiri, punya tujuan negaranya sendiri, dan punya lembaganya sendiri. Nah, itu otomatis sangat berbeda dengan negara kita, ya kan? Karena mereka jadi lebih individual, nggak ada yang namanya nilai persatuan walaupun ngejalankannya bareng-bareng, tapi mereka punya arah yang berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, itu tidak atau sangat-sangat tidak cocok untuk dipakai di negara kita, karena negara kita sangat mengutamakan yang namanya nilai persatuan gitu. Itu biasanya dipakai di negara-negara luar sih. Gitu sih. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu sih penjelasannya, nggak banyak. Jadi kita tadi ulang lagi bahwa untuk pertemuan hari ini kita berarti belajar tentang bentuk negara. Nah, terus tadi bentuk negara itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama bentuk negara apa? Ya, bentuk negara kesatuan. Yang kedua ada bentuk negara serikat atau federal. Nah, kalau bentuk negara kesatuan itu berarti lebih cocok ke
bentuk negara kita Indonesia, karena adanya pembagian tugas mulai dari pemerintahan pusat hingga sampai pemerintahan daerah, ya kan. Walaupun negara punya kedaulatan tinggi, punya kekuasaan tinggi, tapi dalam pelaksanaannya kita dalam pemerintahan itu saling berbagi tugas, saling berbagi kekuasaan untuk sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Dan sistemnya itu menggambarkan sistem desentralisasi tadi gitu, bukan yang sentral, tapi adanya pembagian tugas dari mulai pusat hingga ke daerah. Nah, terus kalau bentuk negara serikat atau federal itu berarti nggak sesuai dengan negara kita, kebanyakan dipakai di luar negeri. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya berarti pemerintahan pusat itu yang paling berdaulat dan mereka punya sub-sub negaranya lagi mereka sendiri. Jadi kayak punya negara di dalam negara lagi sendiri. Nah, itu beda tujuan, beda peraturan, lalu punya kepala negara sendiri. Wah, itu bakalan susah untuk disatukan, ya kan. Nah, mungkin seperti itu aja dulu. Silahkan. Setelah ini kan masih banyak nih waktunya kan, masih banyak waktunya longgar. Silahkan kalian tulis di buku kalian, buku tulis kalian, kesimpulan dari apa yang ibu jelaskan pada hari ini, yaitu tentang bentuk negara yang ada 2 macam tadi. Terus setelah itu kalian bikin video gitu, video di depan kamera pakai HP biasa. Terus kalian coba jelaskan lagi ke ibu apa sih yang kalian pahami tentang bentuk negara, supaya ya ibu jelaskan ini bisa nyantol di kalian gitu. Terus jangan textbook, jangan terlalu melihat apa yang ada di dalam catatan, tapi supaya berusaha untuk dipahami, dimengerti dulu, baru kalian bikin tag video gitu ya. Tapi boleh kok mau lihat buku sedikit-sedikit boleh, tapi kalau bisa pakai bahasa kalian sendiri, apa yang kalian pahami gitu. Nggak apa-apa, salah benar urusan belakang, yang penting kalian bisa berani mencoba. Terus setelah itu dikirim videonya ke email ibu, nanti emailnya ibu kasih tahu, karena kalau di Classroom nanti kayaknya bakalan penuh banget filenya itu. Terus durasi videonya nggak usah terlalu lama-lama, ya sedanglah 2-3 menit aja. Oke, terus jangan lupa dikasih nama, perkenalan diri dulu yang sopan, nama siapa, kelasnya siapa, kelasnya berapa gitu. Terus nanti dikirim ke email ibu. Oke, ditunggu hari ini. Kalau bisa selesaikan hari ini tuh sebentar banget aja kok, ya kan. Tinggal nonton ini, catat dikit, terus kamu jelasin, udah kirim, beres. Oke, sampai di sini aja dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Hari ini sudah pada rajin, sudah pada lihat semua video ini. Ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.